farm now. Eat more and lay more eggs, my cute chickens. Welcome to my farm. Here are your fresh eggs. Baik, dimulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang terhormat Pak Udi Ruton Irawan selaku Kepala SDN Minggiran 1, Bapak Ibu Guru, peserta webinar dengan tema budaya positif. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan kegiatan webinar dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Mari kita syukuri dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman keterangan. Semoga kita kelak diakui sebagai dapat ibu Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai lebih lanjut, mari kita berdoa demi kelancaran webinar pada siang hari ini. Berdoa saya persilakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, untuk lebih lanjut, pada pagi hari ini narasumber kita Bu Siti Yulaika, calon guru penggerak dari SDN Minggiran 1 akan memaparkan sekitar budaya positif termasuk keyakinan kelas nanti. Untuk waktu sepenuhnya saya serahkan kepada narasumber Bu Siti Yulaika. Monggo Bu. Terima kasih Pak Agus untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SDN Minggiran 1 yaitu Bapak Udi Ruton serta Bapak Ibu yang bergabung pada acara webinar hari ini. Atensi dan support yang mana sudah belajar bersama di PMM ini pada komunitas MSG, yaitu komunitas Minggiran 1 bergerak. Nah, baiklah Bapak Ibu, izinkan kami untuk berbagi layar. Nah, terima kasih Pak Agus. Nah, untuk tema sosialisasi hari ini yaitu tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, next dulu Pak Agus. Ya. Dengan budaya positif diharapkan dapat menerapkan di lingkungan sekolah Bapak Ibu dengan tujuan dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, salam bahagia dari saya. Alhamdulillah, dari kegiatan tersebut, kami dapat saling berbagi dan saling mengisi
terutama untuk kegiatan di PMM. Nah, Bapak Ibu, untuk sertifikat akan saya bagikan di akhir sesi. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan saya Siti Yulaika dari SDN Minggiran 1, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Next. Nah, langsung saja pada temanya, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, di mana kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat dilakukan dengan pembelajaran, yaitu berpihak kepada murid. Next. Nah, sesuai dengan pemaparan budaya positif atau sesuai dengan pemaparan Ki Hajar Dewantara, yaitu budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Nah, dalam hakikatnya, sama kewajiban seorang petani itu sama seperti seorang pendidik. Nah, seorang petani yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidupan tanaman padi, dan lainnya. Nah, Bapak Ibu, jadi sebagai seorang pendidik, kita dapat menuntun laku dan pertumbuhan kodrat dan melayani kebutuhan murid. Next, Pak Agus. Nah, di sini ada seorang penulis, yaitu Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol dan memiliki tujuan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang kedua yaitu tentang penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tersebut, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dalam mencoba untuk menolak rujukan kita. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang memaksa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa
tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Next, Pak Agus. Nah, ini ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon lawan teori kontrol yaitu berpandangan tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia. Realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon tentang dunia. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon tentang dunia. Kita dapat mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Teori kontrol stimulus respon tentang dunia. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi teori kontrol tentang dunia hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Teori kontrol stimulus respon tentang dunia. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, stimulus respon tentang dunia, pemaksaan mudah pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon tentang dunia. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol tentang dunia, model berpikir menang atau kalah. Next, Pak Agus. Nah, apakah makna disiplin? Makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin, Bapak Ibu, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkannya. Kecenderungan umum, yaitu kepatuhan, adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Next. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya Bapak Ibu, yaitu motivasi eksternal, yang kedua juga ada dari motivasi eksternal, dan juga ada motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Nah, ada kalimat, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, suatu misal contohnya. Nah, kalau aku berangkat pagi, maka aku tidak akan mendapatkan hukuman dari Bapak Ibu guru. Jadi, murid yang ada di sekolahan apabila dia berangkat pagi karena takut mendapatkan hukuman dari Bapak Ibu guru, maka dia mendapatkan motivasi internal. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya? Nah, suatu contoh misalnya saya belajar dengan giat supaya saya diberikan tas baru oleh ibu saya. Saya bisa mendapatkan nilai 100, berusaha mendapatkan nilai 100 supaya diberikan hadiah oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu merupakan motivasi internal. Jadi, murid kita melakukan kegiatan tersebut karena ingin mendapatkan imbalan tersebut. Nah, itu merupakan motivasi internal dari murid. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini merupakan motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Misal contohnya, kalau aku belajar menulis, kelak aku akan bisa menjadi pujangga. Kalau aku belajar dengan giat, maka aku akan mendapatkan bintang kelas. Nah, dalam kegiatan seperti itu, maka murid mendapatkan motivasi internal. Jadi, murid tersebut mendapatkan motivasi dari dalam diri murid tersebut. Next, Pak Agus. Nah, merdeka. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut pemaparan dari Ki Hajar Dewantara tentang pemikiran, konsepsi, keteladanan, dan sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Jadi Bapak Ibu, kalau Ki Hajar Dewantara itu sudah mengkonsepkan motivasi internal sudah sejak dari dulu kala. Next. Nah, ini ada lingkaran kecil. Lingkaran kecil ini merupakan peraturan kelas. Kemudian yang lebih umum lagi sekarang yaitu ada keyakinan kelas. Dilanjutkan lagi yaitu lingkungan positif yang kemudian akan mewujudkan menjadi budaya positif. Next, Pak Agus. Nah, sesuai dengan kurikulum Merdeka bahwa kita mengenal keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan saja. Mengapa ada
Mengapa ada peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk keyakinan kelas itu yaitu untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Next. Nah, Bapak Ibu, mana yang merupakan keyakinan kelas? Bagian papan A atau bagian papan B? Nah, mengapa? Ini ada TK Dharma Wanita Persatuan 1. Kesepakatan kelas. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Menjaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran dan tertib. Nah, Bapak Ibu, untuk bagian A ini merupakan masih dalam butir-butir peraturan. Untuk yang papan B, ini yang benar, yaitu kesepakatan kelas. A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi butir-butirnya pada keyakinan kelas ada pada saling menyayangi. Dengan saling menyayangi, maka anak-anak tidak akan mendapatkan perundungan, bullying, saling bertengkar, mengolok-olok orang tuanya, mengolok-olok yang gendut, yang kurus. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua yaitu B, kami murid yang semangat belajar. Dengan adanya semangat belajar, ada butir semangat, maka murid tidak akan menyontek saat ulangan. Nah, butir yang C yaitu kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini ada butir peduli. Dengan ada kata peduli pada kesepakatan kelas, maka apabila ada murid yang di kelas kita itu yang sedih, maka murid yang lain akan menghiburnya. Jadi Bapak Ibu, untuk peraturan kelas tidak perlu membuat 1 sampai 10, perlu membuat butir-butir saja yang harus dijabarkan. Next. Nah, di sini ada peraturan dan juga ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Nah, Bapak Ibu, untuk poin selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan nilai kebajikan yang dituju atau keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, tolong disimpan dulu dan dianalisa. Dilarang mengganggu orang lain. Terus yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker. Nah, yang terakhir yaitu ada peraturan
Jangan berlari di kelas atau di koridor. Next. Nah, Bapak Ibu, bahwa peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya itu merupakan nilai kebajikan yang dituju atau keyakinan kelas yang merupakan tanggung jawab. Jadi kita tidak perlu membuat peraturan dengan selalu dikembalikan buku ke tempatnya, cukup membuat keyakinan kelas tanggung jawab. Misal yaitu yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Peraturan dilarang melakukan kekerasan, yaitu keyakinan kelas tentang keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, keyakinan kelasnya masuk pada kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau kesabaran. Menggunakan masker. Keyakinan kelasnya yaitu kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju, yaitu keselamatan atau keamanan. Nah, di sini Bapak Ibu, next yang tadi bagus. Ya, dihukum oleh penghargaan. Nah, kalau dihukum oleh penghargaan, maka pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Next. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Coba dianalisa dan jawabannya disimpan. Pada umumnya, tindakan guru menyuruh murid mencatat saat tidak akan, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang di sekolah. Nah, itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Nah, itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol. Jadi itu merupakan hukuman atau konsekuensi.
Selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang terakhir yaitu tindakan guru menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Karena keterlambatan ikut pemanasan saat pembelajaran PJOK. Nah, untuk kunci jawabannya, next, Pak Agus. Nah, di sini, jadi tadi, menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena keterlambatan di sekolah. Itu merupakan hukuman Bapak Ibu. Jadi ada hubungannya, ada perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Jika konsekuensi yaitu menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK. Nah, next. Next, Pak Agus. Next, Pak Agus. Nah, di sini ada perbedaannya, Bapak Ibu, yaitu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Terkadang murid juga dendam kepada Bapak Ibu apabila dia pernah mendapatkan hukuman. Sedangkan konsekuensi yaitu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Perbedaan hukuman yaitu anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu merupakan paksaan, sedangkan konsekuensi merupakan stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk, tetapi konsekuensi itu merupakan konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk membunyikan kesalahan. Terkadang anak tersebut juga berbohong. Nah, sedangkan konsekuensi yaitu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah. Anak merasa marah, merasa ada rasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tak dihargai kepada teman di sekitarnya atau gurunya. Tetapi perbedaannya dengan konsekuensi yaitu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, Bapak Ibu, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Next, Pak Agus. Ya, Bapak Ibu, pada dasarnya manusia itu memiliki kebutuhan dasar.
kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup itu biasanya meliputi makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan keamanan. Yang kedua yaitu belonging atau kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Misalnya rasa cinta, kasih sayang, penerimaan, dan hubungan sosial. Yang ketiga, freedom atau kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan freedom ini meliputi kebutuhan akan otonomi, kebutuhan akan pilihan, dan kebutuhan untuk mengontrol atas kehidupannya. Yang keempat yaitu fun atau kebutuhan kesenangan. Nah, Bapak Ibu, untuk fun ini, kebutuhan kesenangan meliputi kebutuhan akan pengalaman yang menyenangkan atau memuaskan. Yang kelima yaitu power. Power merupakan kebutuhan penguasaan. Nah, untuk power, kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan rasa berdaya, mampu, dan dapat mempengaruhi. Nah, Bapak Ibu, untuk kebutuhan dasar manusia itu bersifat universal, yang artinya berlaku untuk semua orang, tanpa memandang usia, gen, ras, atau latar belakang. Next, Pak Agus. Nah, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan kebutuhan apa? Nah, perlu diketahui bahwa kalimat tersebut merupakan kebutuhan kesenangan. Kalimat yang kedua, Ibu guru tidak tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ini merupakan kebutuhan ingin dihargai. Yang ketiga, kalimat ketiga, aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin bu guru saja. Nah, ini merupakan kebutuhan kesenangan. Kalimat yang terakhir, aku sebel. Gambaranku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, Bapak Ibu, untuk kalimat yang terakhir ini merupakan kebutuhan kekuasaan. Next. Nah, 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada motivasi, identitas gagal kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses atau kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses atau kontrol diri. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa 5 posisi kontrol guru itu ada penghukum,
membuat merasa bersalah teman, pemantau, atau manajer. Nah, pada identitas gagal, kontrol dari luar, yaitu menghindari hukuman. Itu biasanya guru sebagai posisi kontrol penghukum. Pada umumnya, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, seperti itu. Hasilnya, murid akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan murid sering berbohong. Nah, kaitan dengan dunia kualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, biasanya murid itu kalau dihukum, dia akan berkata seperti itu. Nah, dampak yang terjadi pada murid akan mengulangi kesalahan seperti yang dilakukannya. Jadi, Bapak Ibu, apabila ada murid kita yang tidak mengerjakan PR atau datang terlambat, sebaiknya tidak menggunakan posisi sebagai penghukum. Karena murid tersebut pada umumnya akan mengulangi kesalahan seperti yang semula. Posisi kontrol guru sebagai membuat rasa bersalah. Nah, umumnya guru berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, seperti itu. Guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, seperti itu. Hasilnya, murid menyembunyikan dan juga berbohong. Nah, kaitannya dengan dunia kualitas, yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia kualitas. Biasanya murid berkata, maafkan saya Bu, pasti seperti itu. Nah, dampak yang terjadi pada murid merasa rendah hati. Nah, posisi kontrol guru sebagai teman. Pada umumnya guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah, apakah ibu pernah membantu kamu? Nah, hasilnya yaitu murid akan ketergantungan. Kaitan dengan dunia kualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia kualitas. Pada umumnya, murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ternyata begitu. Nah, dampak pada murid yaitu tidak mandiri dan bergantung. Yang keempat yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Pada umumnya guru berbuat menghitung atau mengukur. Pada umumnya guru juga berkata, apa peraturannya? Nah, hasilnya
menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia kualitas. Biasanya, apabila guru sebagai pemantau, murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Nah, seperti itu. Nah, dampak yang terjadi pada murid yaitu murid mengharapkan hadiah. Nah, yang kelima yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini merupakan identitas keberhasilan atau sukses. Pada umumnya guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengajak diskusi. Nah, seperti itu. Pada umumnya guru berkata, yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, hasilnya menguatkan pribadi murid. Kaitan dengan dunia kualitas yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Pada umumnya murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi murid dapat memiliki kesadaran diri, yaitu kesadaran internal dari dalam diri. Nah, dampak pada murid yaitu mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri? Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, yang baik atau yang terbaik untuk diterapkan yaitu sebagai posisi manajer agar murid memiliki solusi apabila menemui masalahnya. Nah, Bapak Ibu, agar lebih jelas maka saya akan memutarkan video. Pak Agus, tolong dinyalakan videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu.
Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu. Salah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada Nah, Bapak Ibu, video tersebut merupakan contoh-contoh 5 kontrol posisi guru, yaitu apabila kita menghadapi murid yang bermasalah, alangkah baiknya kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Next, Pak Agus. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Next. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Next, Pak Agus. Nah, pada tahap menstabilkan identitas, itu untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi murid itu perlu distabilkan identitasnya. Biasanya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, juga pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Next, Pak Agus. Next, Pak Agus. Nah, pada tahap kedua yaitu validasi tindakan salah. Ini nanti dapat membantu murid mengenali basic need yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada umumnya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik untuk keesok harinya? Next. Ya, tahap yang ketiga, restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, selanjutnya, next, Pak Agus. Nah, contoh kasus yaitu Nala sering terlambat masuk kelas karena tidur terlalu larut malam, yang mengakibatkan pada teman-temannya terganggu atas keterlambatannya. Nah, agar lebih jelas lagi, saya akan memutarkan video segitiga restitusi yang pernah saya terapkan di SD saya. Tolong diputarkan, Pak Agus. Kamu tahu mengapa bilang manggil kamu di sini? Iya, Bu, saya jadi datang terlambat. Iya, betul. Menurut Nala, apakah datang terlambat itu merupakan perbuatan yang baik? Tidak, Nala minta maaf, Bu, Nala salah.
Iya, tidak apa-apa. Semua orang pasti mempunyai kesalahan. Bujula juga pernah melakukan kesalahan. Bujula tidak mencari siapa yang salah, tetapi Bujula mencari solusi permasalahannya. Mengapa toh kamu kok sudah terlambat? Coba ceritakan Bujula. Ya, tidur terlalu malam membuat kamu pandikku. Adakah solusi lain supaya kamu tidak akan terlambat? Kapan kamu bisa memulai melakukannya? Nah, masih ingat keyakinan yang pernah kita buat dan kita sepakati bersama satu kelas kemarin? Kira-kira keyakinan itu berkaitan dengan hal ini apa tidak? Coba sebutkan keyakinan apa yang berkaitan dengan ini. Nah, benar. Jadi selanjutnya Nala ingin menjadi murid yang bagaimana toh? Ya, saya akan janjinya Nala ya untuk datang tepat waktu dan disiplin. Saya Nala dari SDN Minggiran 1. Terima kasih kepada Bu Zula yang telah mengajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas perilaku saya yang sering terlambat masuk kelas. Saya lebih senang berdiskusi seperti ini daripada mendapat hukuman ketika saya melakukan kesalahan. Saya akan berusaha mematuhi keyakinan kelas yang telah saya buat dan melaksanakan rencana tindakan yang telah disepakati bersama Bu Zula. Terima kasih Bu Zula. Putra, kamu tahu mengapa Bu Zula memanggil kamu? Tahu Bu, karena saya mengejek Arya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu mengejek Arya. Saya cuma iseng saja Bu. Menyenangkan ya mengejek temannya. Terus bagaimana dengan perasaan temanmu? Dia sangat marah sekali Bu. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Ingat Bu, menghargai semua orang. Apakah Putra sudah seperti itu? Belum Bu. Bagaimana agar Putra bisa melihat seperti itu? Saya akan meminta maaf kepada Arya, tidak mengejeknya lagi Bu. Adakah Putra punya solusi agar tidak mengejek Arya lagi? Ada Bu. Saya akan mendekati lagi lalu mengajaknya untuk bermain. Iya. Kapan kamu bisa melakukannya? Besok Bu, saya akan tidak membulinya lagi. Oh iya. Selanjutnya Putra ingin menjadi murid yang bagaimana toh? Saya akan menghargai teman, guru, dan orang yang ada di sekitar saya Bu. Iya, berarti Putra ingin menjadi orang yang bisa menghargai orang lain, yaitu teman, guru, dan orang yang di sekitar. Itu maksudnya. Oh ya sudah. Tujuan menemukan janji kamu ya Put ya. Hai, nama saya Putra dari SDN Minggiran 1. Terima kasih kepada Bu Zula yang telah mengajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas perilaku saya yang sering membullying Arya. Saya lebih senang berdiskusi seperti ini daripada mendapatkan hukuman. Ketika saya melakukan kesalahan, saya akan berusaha mematuhi keyakinan kelas yang telah saya buat dan melaksanakan rencana tindakan yang telah disepakati bersama Bu Zula. Terima kasih Bu Zula. Nah, Bapak Ibu, dengan menerapkan segitiga restitusi, maka murid dapat menemukan solusinya sendiri apabila menghadapi masalah. Jadi, murid bisa bersikap lebih baik lagi.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu kami akan berbagi aksi nyata pada topik disiplin positif. Nah, aksi nyata topik disiplin positif, yaitu saya membuat keyakinan kelas 4 di SDN Minggiran 1. Next, Pak Agus. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak, sehingga mudah diingat. Jadi, sedikit saja. Dapat dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Next. Nah, manfaat keyakinan kelas. Di lingkungan sekolah perlu adanya keyakinan kelas atau sekolah agar bisa memunculkan motivasi intrinsik siswa. Jadi motivasi dari dalam. Disiplin positif yang diterapkan melalui keyakinan kelas pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran murid dan memunculkan motivasi intrinsik dalam bentuk karakter yang positif. Next, Pak Agus. Proses perumusan keyakinan kelas 4 SDN Minggiran 1. Yang pertama yaitu guru meminta murid menuliskan harapan-harapan. Next, Pak Agus. Ya, menuliskan harapan-harapan menurut mereka pada kertas post-it dan menempelkan pada kertas plano. Pada tahap ini, guru meminta siswa untuk menulis harapan dan hal-hal apa saja yang harus dipatuhi dan dilakukan siswa sebagai anggota kelas. Next. Nah, selanjutnya guru mengelompokkan berdasarkan kesamaan. Setelah hasil jawaban dikumpulkan, nampak sekali kesamaan usul dan pendapat. Dari sini, guru mengelompokkan berdasar kata kuncinya. Next. Next, Pak Agus. Next, Pak Agus, untuk selanjutnya. Masih belum tampak. Nah, selanjutnya, guru merancang usulan aturan yang dibuat siswa untuk dijadikan keyakinan kelas. Pada tahap ini, guru membuat draft rumusan keyakinan kelas setelah melakukan klarifikasi dari usulan para siswa mengenai aturan di dalam kelas. Next. Nah, setelah itu, siswa menandatangani keyakinan kelas. Pada tahap ini, siswa menandatangani keyakinan kelas sebagai bentuk kesadaran diri untuk menyukseskan kegiatan pembelajaran. Next. Nah, selanjutnya siswa memajang keyakinan kelas. Nah, sekian yang dapat kami paparkan. Untuk waktunya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Siti Yulaika atas pemaparannya terkait budaya positif. Langsung saja, karena waktu sudah siang, kita buka untuk sesi pertanyaan. Mungkin kita batasi berapa penanya, Bu Yula? 2 atau 3, nggak apa-apa, Pak Agus. Monggo. Ini ya, yang pertama dari Bu Eni. Monggo Bu Eni Arifianti. Monggo Bu. Oke, silakan Bu Eni. Oke, terima kasih pemaparannya Bu Yula. Ini ada satu pertanyaan yang ingin saya kemukakan. Tadi kan pemaparannya tentang budaya positif. Nah, mengapa budaya positif ini harus dibangun? Iya, saya ulangi ya. Untuk pertanyaannya Bu Eni, mengapa budaya positif perlu dibangun? Ngaten nggih Bu Eni? Ngaten nggih? Nah,
Budaya positif perlu dibangun karena untuk menumbuhkan karakter anak. Kita semua percaya dan tahu bahwa tujuan penting di sekolahan itu adalah pembentukan karakter. Nah, seperti itu Bu Eni. Nggih. Pripun Bu Eni? Ya, untuk karakter-karakter yang perlu dicontohkan atau dikembangkan itu apa untuk mendukung budaya positif? Ya, terima kasih Bu Eni atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Untuk contoh pembentukan karakter pada anak, yaitu biasanya itu saya membiasakan anak untuk membantu orang lain. Dengan membiasakan berkata yang halus, sopan, dan tidak kasar. Memberikan contoh yang baik kepada siswa, yaitu datang lebih awal. Nah, seperti itu. Terus juga menunjukkan rasa empati. Nah, seperti itu Bu Eni. Nggih. Iya. Terima kasih Bu Yula. Nggih. Nggih, sami-sami Bu Eni. Selanjutnya dari Bu Lili. Nggih, monggo Bu Lili, pinggiran 1. Bu Lili masih gabung? Oke, mungkin masalah sinyal nggih. Ada ini ya, kita sapa Bu Yula, ada peserta kita dari teman-teman dari guru di luar Nana Jawa. atau Bu Mus? Kita Monggo. sapa dulu teman-teman dari luar Pulau Jawa yang gabung hari ini. Bu Mus? Nggih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini adalah pemaparan yang luar biasa. Apakah suara saya bisa didengar, Bapak Ibu? Bisa Bu, masuk nggih. Sekali monggo. Terima kasih. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan budaya positif. Mengapa dalam kurikulum Merdeka, apabila menemui murid yang bermasalah, kita itu perlu menerapkan adanya restitusi. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Mus, pertanyaan yang sangat luar biasa. Yaitu, saya ulangi lagi ya Bu Mus pertanyaannya. Mengapa dalam kurikulum Merdeka apabila menemui murid yang bermasalah perlu menerapkan restitusi, begitu nggih? Karena dengan menerapkan restitusi maka akan membantu dan mendorong peserta didik secara internal menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, dan dapat memulihkan dirinya setelah melakukan perbuatan kesalahan. Seperti itu, Bu Mus. Terima kasih Bu Mus. Terima kasih. Berarti gini Pun ya, berarti memang dalam restitusi itu memang perlu sekali untuk diterapkan gitu dengan adanya anak-anak yang bermasalah gitu Pun. Nggih, jadi dengan restitusi itu dapat menumbuhkan motivasi internal dari murid. Jadi apabila murid kita bermasalah, alangkah baiknya kita dapat menerapkan restitusi seperti itu, nggih, Bu Mus. Oh, nggih, matur Mbah nuwun. Nggih. Ini kita sapa teman saya, kita dari luar Jawa. Nah, yang sekali lagi Bu Nana. Bentar Bu Yula, ada yang tanya lagi. Bu, mungkin Bu Krisnayanti Hulu. Dari mana Bu? Monggo Bu. Ya, selamat siang. Selamat siang Bu. Terima kasih dari tadi saya sudah menyimak ya. Itu kemarin saya sudah ikuti itu di PMM mengenai posisi kontrol guru. Ya. Dan saya sudah selesaikan. Dan tadi juga saya dengar ada dibahas di situ. Nah, memang tadi saya ada mengirim pesan posisi mana sebenarnya yang bisa dilakukan guru, tapi setelah saya menyimak keterangan dari Ibu ya, menurut saya sebenarnya kelima posisi itu bisa kita lakukan. Itu menurut saya ya Bu. Atau memang kelima posisi itu sudah dirangkum di dalam posisi kontrol sebagai manajer.
Nah, itu pertanyaan saya. Karena kadang-kadang siswa, ya, kadang-kadang siswa kita memang kadang harus melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Terima kasih. Iya. Ibu, untuk pertanyaannya bisa diulangi lagi nggih? Jadi perbedaan antara posisi kontrol sebagai penghukum dengan posisi kontrol sebagai manajer seperti itu nggih, Bu? Bukan, maksud saya seperti ini, Bu. Seperti ini. Apakah kelima posisi kontrol itu sudah dirangkul di dalam posisi manajer? Oh, terima kasih Ibu pertanyaannya. Dari kelima posisi kontrol itu sudah dirangkul ke dalam posisi manajer. Seperti itu ya, Bu ya? Saya kira belum, Bu. Karena apa? Kalau posisi kontrol menghukum itu kan beda. Jadi menghukum itu anak menjadi mempunyai rasa sakit hati. Sedangkan ke manajer itu kan tidak seperti itu. Jadi dengan posisi manajer itu murid memiliki motivasi internal dari dalam dan murid tersebut mempunyai menumbuhkan motivasi internal. Jadi dapat memunculkan solusi bagaimana supaya tidak melakukan kesalahan seperti itu. Misal saya kasih contoh antara penghukum dan manajer seperti itu, Ibu. Mungkin Pak Agus bisa menambahkan lagi. Iya. Ya, terima kasih. Saya kira sudah tepat yang dikatakan Bu Yula. Jadi tadi Bu akan ada fragmen perbedaan bagaimana menangani anak yang terlambat. Si Naren tadi itu gurunya mulai dari sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Tadi sudah dirangkum, maka kita harus berusaha menjadi posisi manajer Bu yang terbaik. Kita usahakan sebagai manajer karena itu akan membentuk identitas anak yang sukses dan tidak membenci sebuah disiplin. Begitu nggih, Bu? Oh, jadi maksudnya apakah selamanya kita memakai posisi kontrol manajer? Ya kalau bisa itu yang terbaik, Bu. Makanya tadi diwujudkan dalam namanya segitiga restitusi. Itu keberlangsungannya ketika sudah paham 5 posisi kontrol, maka lakukanlah segitiga restitusi dengan melaksanakan posisi sebagai manajer itu, Bu. Kita dalam proses, kita memang berproses nggih. Memang kesadaran kita itu selama ini, ternyata kita sering jadi penghukum, sering jadi pembuat merasa bersalah. Tapi dengan adanya budaya positif, mari sekarang kita berusaha menjadi manajer. Itulah yang terbaik untuk membentuk budaya positif, membentuk pribadi anak yang tumbuh dari dirinya, yakni tumbuhnya dia kesadaran. Apa sih keyakinan kelas yang selama ini dia yakini, yang rupanya mungkin dia langgar hari itu, tanpa menunjukkan adanya kebencian terhadap peraturan ataupun sebuah disiplin. Ngaten nggih, Bu? Begitu. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih, Bu Krisna. Ya. Selanjutnya mungkin yang terakhir nggih, Bu Komang. Monggo Bu Komang. Atau kepencet. Bu Enti Sihaan. Mungkin kepencet nggih. Bu Enti, nyalakan mikrofonnya Bu Enti. Horas, Bah. Dari Kediri kita. Ya, Pak. Oke. Silakan Bu Enti. Dari mana Bu Enti? Saya bertanya, posisi kontrol sebagai penghukum itu kan selalu menyakitkan atau hal-hal yang menyakitkan itu harus terjadi. Apakah ada cara yang lain posisi kontrol hukuman itu tidak selalu menyakitkan? Terima kasih. Terima kasih. Ya. Monggo Bu Yuna. Terima kasih Bu Enti Siahaan ya, pertanyaannya sangat luar biasa. Posisi kontrol penghukum itu mengapa sih selalu menyakitkan? Apakah ada cara yang lain? Nah, maksudnya seperti itu ya Ibu. Nah, untuk posisi kontrol penghukum itu memang menyakitkan. Jadi kita sebagai seorang guru sebaiknya menghindari
posisi kontrol sebagai penghukum agar siswa itu tidak merasa tersakiti atau mempunyai rasa dendam kepada pendidik atau guru. Alangkah baiknya kita menggunakan posisi sebagai manajer, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi seperti itu, nggih Bu. Iya. Nggih. Terima kasih, Bu. Inggih, matur nuwun Bu Enti. Sampun nggih Pak Agus. Bapak Ibu saya kirimkan link daftar hadirnya nggih. Selain dari saya jangan diklik Bapak Ibu nggih. Itu mungkin ya ada promo penyusup nggih. Itu yang dari saya silakan diklik untuk link hari ini. Sertifikat insya Allah nggih saya siapkan mulai besok. Bagi yang mungkin terkendala belum terkirim di email bisa menghubungi saya di WA. Saya ketik nggih 085 di komentar 645 283 999. Silakan dicatat dulu di chat nggih, di obrolannya. Itu ada link daftar hadir. Diklik. Jangan copy dulu dibuat atau di WA-nya itu link daftar hadirnya. Sampun nggih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya pada kegiatan hari ini. Monggo Bu Ila ditutup dulu jenengan. Nggih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, pemerhati komunitas kami, baik yang di internal maupun ini banyak sekali teman-teman kita dari luar Jawa yang bergabung. Terima kasih sekali, insya Allah sertifikat akan kami kirim. Ketika jenengan nanti masuk link daftar hadir, jenengan kirim email yang email jenengan. Kalau bisa yang bukan belajar ID ya, email yang biasa saja nanti supaya bisa terkirim sertifikatnya. Tensinya Pak. Oke, itu Bu, Bapak nggih. Daftar hadir monggo, saya share di chat nggih. Oke, Bu Ila bisa kita tutup nggih. Terima kasih sekali lagi. Nggih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Ila bisa live. Nah, saya mungkin menghadiri teman-teman Nggih, yang matur nuwun Pak Agus. tanya tentang link daftar hadir nggih. Di chat nggih monggo. Tadi Bu Krisna dari mana nggih Bu? Bu Krisna Yanti tadi. Oke. Bu Enti juga tadi dari mana Bu? Dari Sumatera Utara mungkin. Saya dari Sumatera Utara. Oh sama ya Wak. Medan. Medan ya Bu. Medan. Alhamdulillah. Terima kasih Bu atensinya. Yuk, kasih. Tunggu lama.